Oke, siapin posisi ternyaman kamu, ambil camilan favorit. Karena video hari ini bukan sekadar cerita soal K-pop biasa, ini kisah yang bikin hati anget, lucu, dan bisa banget kamu relate. Tentang siapa lagi kalau bukan Pangeran Astro sendiri, si Chaeunoo, dan gimana dia yang kelihatannya nyaris sempurna itu. Ternyata pernah juga di ghosting sama penyanyi favoritnya sendiri. Iya, beneran. Kalau kamu pernah nunggu balasan chat sampai lama banget terus mulai mikir aneh-aneh, nah, Chaeunoo ngerti banget rasanya. Dan ceritanya ini sih lucu banget dan ngena. Yuk kita mulai. Pertama-tama, kenalan dulu deh sama Chaeunoo. Aktor, penyanyi, model, pokoknya kayak patung dewa tapi bisa ngomong, nyanyi, dan akting. Jujur dia tuh serba bisa. Mau bikin meleleh di atas panggung bareng Astro, atau bikin kita senyum-senyum sendiri di drama kayak True Beauty, dia tuh kayak hasil akhir dari fitur karakter ideal di game. Sempurna banget. Tapi, cowok sesempurna itu juga punya sisi penggemar. Iya, bahkan selebriti seganteng dan setenar, Chaeunoo pun punya idola sendiri. Dan idola dia adalah penyanyi asal Norwegia yang gayanya nyantai. Suaranya enak banget, namanya Peder Elias. Dan sumpah deh, perjalanan mereka sampai akhirnya bisa duet tuh kayak film komedi romantis yang gak kamu sangka bakal kamu suka. Tapi pas nonton langsung jatuh hati. Kita mundur dulu ke awal. Chaeunoo udah ngefans berat sama Peder Elias dari dulu. Dengerin lagunya terus, hafal liriknya, dan bahkan, ya beneran ngirimin DM. Dia nekat banget. Kirim pesan sederhana kayak, "Hai, aku suka banget lagu-lagu kamu." Manis banget, tulus, tanpa maksud aneh-aneh. Terus, nggak dibalas. Hening, kosong. Sepi banget. Chaeunoo beneran di ghosting sama penyanyi favoritnya. Dan ini bukan ghosting sehari dua hari loh. Bukan seminggu juga. Tapi 6-8 bulan. Dalam waktu segitu, idol lain udah bisa comeback, promo, bikin variety show, terus comeback lagi. Tapi dia nyerah? Ya nggak dong. Dia tetap nunggu. Tetap sabar. Penggemar sejati banget. Nah, disinilah hidup mulai kasih plot twist. Suatu hari, salah satu stafnya Chaeunoo nggak sengaja ketemu sama orang dari timnya Peder Elias. Ya, ketemunya tuh bener-bener kebetulan. Kayak semesta denger doa fanboynya Eunoo terus bilang, "Udah deh, kita bantu." Stafnya cerita kalau Eunoo udah nungguin balasan lama banget, dia suka banget sama musiknya, dan ternyata Peder Elias kaget banget. Hah? Dia ngirim DM ke aku, dan ternyata dia nggak lihat sama sekali. Klise banget tapi nyata. Klasik. Langsung deh semuanya bergerak. Ada yang kirim email, ada yang hubungin lewat tim masing-masing, dan akhirnya kolaborasi yang udah lama ditunggu-tunggu itu kejadian juga. Judul lagunya Bonfire. Dan suara mereka bareng, wah gila sih. Kayak duduk depan api unggun pas camping di gunung, angin sejuk, suara lembut, dan suasananya tuh hangat banget. Bener-bener enak didengar. Tapi yang paling bikin senyum-senyum sendiri, ngeliat ekspresi fanboynya Chaeunoo secara langsung. Sebelum ketemu langsung, si idol super ini sampai latihan sendiri gimana caranya ngenalin diri. Latihan beneran, kayak anak sekolah mau maju ke depan kelas. Gemesin banget pokoknya. Terus waktu dia dengar suara Peder ada di sekitar, langsung semangat. Muka ceria banget, matanya berbinar-binar kayak anak kecil dibeliin mainan. Kelihatan banget dia galau. Ngomong sekarang nggak ya? Jangan kelihatan terlalu excited. Atau pura-pura cool aja, atau lambaikan tangan aja ya. Tapi begitu akhirnya ketemu langsung, semuanya cair. Chemistry-nya langsung dapet. Chaeunoo bahkan sempat bercanda soal DM yang nggak dibales. Kamu nggak bales DM aku ya? Terus mereka ketawa bareng. Peder Elias cuma bisa minta maaf sambil ngakak. Sumpah, aku beneran nggak lihat. Dan mereka jadi kayak dua sahabat yang udah klik dari awal, tapi sempat salah paham kecil doang. Dan koneksi mereka tuh beneran tulus. Mereka ngobrolin musik, saling dukung satu sama lain, dan bahkan ngomongin buat ketemu lagi. Peder bilang dia mau undang Eunoo ke konsernya di Korea. Dan semua orang sepakat, kita pengen mereka duet lagi, secepatnya. Cerita ini jadi bukti lucu dan manis banget kalau nggak peduli terkenal atau sesempurna apapun orang di luar sana, dalamnya ya sama aja kayak kita. Deg-degan, nunggu balasan, penuh harapan, dan suka mikir sendiri. Lucu, relatable, dan bikin makin cinta sama Chaeunoo. Kalau itu masih mungkin ya. Dan kalau kamu belum dengar lagu mereka Bonfire, langsung cari di YouTube. Terus siap-siap senyum-senyum sendiri. Pasti kamu bakal bilang makasih abis dengerin. Sebelum videonya selesai, yuk bahas dikit hal yang seru juga. Peder Elias itu lahir tahun 1997. Tahu artinya? Yap, dia cocok masuk ke dalam geng paling rame, solid, dan ikonik di dunia K-pop.
Geng 97. Ngomongin mereka bentar yuk. Geng 97 tuh kayak anak-anak hits di sekolah. Ganteng, berbakat, rame, dan sering nongkrong bareng. Ada Jungkook dari BTS, Yugyeom dan Bam dari GOT7, Mingyu, Togyum, dan Tae dari Seventeen, Chaeyeon dari NCT, dan tentunya Chaeun dari Astro. Mereka ini kayak komunitas kecil sendiri, dan tiap kali nongkrong, pasti bikin heboh. Kayak waktu Jungkook, Chaeun, dan Mingyu kelihatan nongkrong bareng di Busan. Atau pas Bangchan dari Stray Kids, tiba-tiba ikutan makan bareng mereka, kayak temen SMA yang nongol tanpa diundang, tapi semua orang senang. Tapi sebenarnya mereka ngapain sih tiap nongkrong? Untungnya, berkat acara YouTube-nya Bam yang judulnya Bam House, kita dapat bocoran. Di salah satu episode bareng Yeonjun dari TXT, mereka ngobrolin tentang geng masing-masing. Yeonjun cerita tentang teman-temannya yang seumuran, kayak Changbin, Tino, dan Tak. Terus Bam nanya dengan ekspresi kaget, kalian nongkrong ngapain sih? Yeonjun jawab, mereka sering ngobrol dalam-dalam, ngomongin hidup, cita-cita, dan semacamnya. Reaksi Bam langsung kaget. Dia jawab, kita mah nggak begitu. Kita main bowling aja. Bener banget. Gang 97 tuh emang lebih santai. Nongkrong bareng, main bowling, makan, mungkin karaoke. Santuy banget pokoknya. Dan itu justru bikin mereka makin lucu dan disayang. Ngomongin kebersamaan, yuk bahas dua bromance paling menggemaskan akhir-akhir ini. Mingyu dan Chaeun. Beberapa hari lalu, Mingyu upload foto-foto kece banget lagi naik sepeda malam hari. Gayanya santai, pencahayaannya cakep, bajunya pink pastel. Estetik banget. Terus, besoknya, Chaeun juga upload foto sepedaan malam. Sama-sama santai, pencahayaan mirip, dan vibe-nya sama persis. Fans langsung mikir, jangan-jangan mereka sepedaan bareng. Dan buktinya mengarah ke situ. Gayanya sama, waktunya mirip, dan kelihatan kayak saling fotoin gitu. Kayak, bro fotoin gue dong, tapi pastiin lampunya cakep ya. Tapi bromance mereka bukan satu-satunya yang bikin heboh. Waktu acara gala majalah Dovi Korea, Chaeun tampil keren banget. Jas rapi, rambut klimis, vibes-nya kayak bos muda drama Korea. Terus, ada satu foto yang bikin semua orang langsung masuk mode fanfic. Foto hitam putih, Cha pegangan tangan sama Bangchan dari Stray Kids, gengs intens banget. Gayanya, pencahayaannya, ekspresi wajah mereka, kayak adegan akhir film romantis pas dua tokoh utamanya akhirnya ketemu lagi setelah lama pisah. Twitter X langsung rame. Pada nulis ini nyata, mereka kayak karakter utama drama romantis. Tapi ya, aslinya sih cuma persahabatan yang wholesome. Tapi ya biarin kita halu dikit. Dan itu dia cerita hari ini. Perjalanan Chaeun dari fanboy yang nunggu DM sampai jadi temenan sama idolanya ini bikin kita makin cinta sama dia. Dia berbakat, rendah hati, lucu, agak kikuk, dan jujur aja. Kita semua bisa ngerasain apa yang dia rasain. Mau itu pas dia deg-degan nunggu balasan, sepedaan bareng Mingyu, atau foto estetik bareng Bangchan, dia terus buktiin kalau hidup seorang idol juga bisa hangat dan seru kayak kehidupan kita-kita. Kalau kamu gimana? Paling suka bagian yang mana? Tulis komentar kamu di bawah. Dan jangan lupa klik like, subscribe, dan share ke teman-teman kamu. Dukungan kalian bikin aku semangat terus bikin konten kayak gini. Sampai ketemu lagi di cerita seru berikutnya ya. Bestie, bye!